Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sondi Gurfawan. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa Unimaju atau Universitas Muhammadiyah Mamuju. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 2023011151. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah sumber daya manusia untuk memenuhi tugas yang diberikan kepada dosen pengampu saya. Mohon izin Bapak Dosen Agus Salim SEMM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih yang dipelajari di manajemen sumber daya manusia. Simak video ini baik-baik ya. Baik, yang saya pelajari yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap karyawan agar dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien. Pelatihan biasanya fokus pada peningkatan keterampilan, teknik, dan orientasi dalam jangka pendek. Jadi sementara pengembangan lebih menekankan pada pertumbuhan jangka panjang dan individu, termasuk aspek kepemimpinan manajerial dan pengembangan karir. Jadi adapun tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mencakup ada beberapa aspek. Yang pertama, meningkatkan kompetensi karyawan. Jadi yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan dan keterampilan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Adapun contoh di perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang elektronik. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan mengalami penurunan produktivitas dan peningkatan tingkat kesalahan dan proses produksi. Evaluasi internet menunjukkan bahwa banyak karyawan belum mampu beradaptasi dengan teknologi mesin baru yang telah diproduksi oleh perusahaan. Adapun beberapa masalah yang dihadapi oleh karyawan. Yang pertama, karyawan kesulitan mengoreksi mesin otomotis baru. Yang kedua, banyak produksi cacat karena kesalahan teknis. Yang ketiga, produktivitas menurun sebesar 5% dalam 6 bulan terakhir. Yang keempat, karyawan merasa cemas dan tidak percaya diri terhadap perubahan sistem kerja. Adapun tindakan yang harus diambil, manajemen memutuskan untuk mengadakan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada fokus di pelatihan teknis penggunaan dan pengembalian pemeliharaan mesin baru, pelatihan soft skill, komunikasi tim dan manajemen stres, pengembangan karir, identifikasi potensi karyawan. Hasil yang dicapai dalam 3 bulan, yang pertama, tingkat kesalahan produksi menurun sekitaran 40%. Yang kedua, produktivitas meningkatkan 20%. Yang ketiga, kepuasan kerja karyawan meningkat berdasarkan servis internet. Keempat, ada beberapa karyawan berhasil naik jabatan setelah mengikuti program. Adapun kesimpulan yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan proses strategis yang penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing organisasi. Melalui pelatihan, karyawan memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru yang relevan, adaptasi organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.